Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Matsah Surba, khususnya kelas 9? Pada kesempatan kali ini, Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan bab 3, makna bela negara dan dasar hukum. Nah, untuk bab 2-nya, Bu Miftah rolling dengan bab 3, jadi Bu Miftah dahulukan bab 3-nya dulu. Anak-anak, kemarin kita sudah ulangan harian. Sekarang kita akan memasuki materi yang baru kaitannya dengan bela negara. Namun sebelumnya anak-anak, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin amin ya robbal alamin. Semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, Bu Miftah akan membacakan kaitannya dengan kompetensi dasar pada pertemuan kali ini. 3.3 mengkreasikan konsep cinta tanah air atau bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4.3 mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan siswa dapat menjelaskan makna negara, bisa menjelaskan bela negara, dan siswa dapat menyebutkan dasar hukum tentang bela negara. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan fungsi negara dalam usaha pembelaan negara. Langsung saja Bu Miftah akan menjelaskan pengertian dari negara dulu anak-anak. Nah, di sini Bu Miftah tuliskan negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu dan berbeda di bawah suatu pemerintahan yang sah serta memiliki kedaulatan. Jadi kalau ditarik kesimpulan, negara itu adalah tempat didudukinya sebuah warga negara. Yang kedua, bangsa. Nah, kalau bangsa ini adalah orangnya, orang yang memiliki persamaan latar belakang sejarah, pengalaman, dan perjuangan dalam mencapai hasrat untuk bersatu guna mencapai cita-cita bersama. Sedangkan tanah air adalah tempat di mana seseorang dilahirkan, hidup serta memperoleh kehidupan, dan akhirnya meninggal dunia. Jadi kalau disimpulkan dari 3 kata tersebut, kalau negara itu adalah tempatnya anak-anak, tempat yang didiami oleh warga negara. Sedangkan bangsa ini adalah orangnya, orang yang mendiami wilayah tertentu. Sedangkan tanah air itu adalah tempat lahirnya warga negara sampai meninggal dunianya. Di sini juga ada tujuan negara, yakni menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu terdapat dalam alinea keempat. Nah, di situ disebutkan tujuan negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Sudah pernah kita bahas anak-anak. Kita hanya mengulas saja. Untuk unsur-unsur negara di sini ada 4 anak-anak, mungkin kalian sudah paham semua ya. Jadi Bu Miftah di sini hanya mengulang saja. Yang pertama itu harus ada rakyatnya, yakni harus ada orang yang berada di wilayah suatu negara. Seperti kita, seperti orang tua kita misalnya seperti itu. Wilayah ini adalah tempat tinggal rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi wilayah daratan, lautan, udara, dan ekstrateritorial atau batas wilayahnya. Yang ketiga ini adalah pemerintah yang sah dan berdaulat,
mempunyai kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain, sehingga kita memiliki kedaulatan ke dalam, yakni mengatur daerah kita sendiri atau negara kita sendiri, dan memiliki kedaulatan keluar yang artinya bisa berhubungan dengan negara lain. Dari 3 unsur ini adalah unsur wajib ketika warga negara membentuk sebuah negara. Jadi harus ada wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan poin yang keempat ini hanya tambahan anak-anak. Pengakuan dari negara lain diperlukan oleh suatu negara, yakni kaitannya dengan pengakuan secara de facto. De facto itu secara fakta bahwa sebuah negara itu telah berdiri, dan de jure kaitannya dengan hukum internasional, bahwasanya sudah dinyatakan ada sebuah negara, misalnya seperti itu. Selanjutnya kaitannya dengan sifat negara, ini ada 3. Yang pertama adalah sifat memaksa, artinya negara memiliki kekuasaan agar warga negaranya mau mengikuti dan menaati peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Artinya memaksa berarti harus dilaksanakan meskipun tidak setuju karena sudah menjadi bagian dari negara Indonesia, ya harus mematuhi, seperti itu. Nah, itu artinya memaksa. Yang kedua adalah sifat monopoli. Negara berhak mengatur segala hal yang menyangkut kehidupan warga negaranya demi tujuan bersama. Jadi ini kaitannya dengan pemusatan pengaturan, diatur oleh pemerintah. Itu namanya sifat monopoli. Mungkin kalian sering dengar kaitannya dengan monopoli perdagangan. Nah, ini beda lagi kaitannya dengan monopoli dalam menjalankan pemerintahan. Yang ketiga adalah sifat menyeluruh. Artinya peraturan perundang-undangan mencakup semuanya, kaitannya dengan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya bentuk negara, mungkin Bu Mita sering membahas kaitannya dengan bentuk negara itu hanya ada 2 anak-anak, kesatuan dan serikat. Itu yang kita alami di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat bentuk negara itu ada banyak. Yang pertama negara kesatuan seperti kita NKRI, pemegang kekuasaan pada pemerintah pusat, yakni seorang presiden. Yang kedua negara serikat, beberapa negara yang pemerintahannya adalah federal atau terbagi-bagi. Jadi ada negara bagiannya. Yang ketiga, perserikatan negara, gabungan dari beberapa negara yang berdaulat. Jadi sama-sama negara berdaulat menjadikan satu negara, yakni perserikatan negara atau negara gabungan. Yang keempat adalah uni. Hampir sama sebenarnya, yakni kaitannya dengan gabungan beberapa negara yang dipimpin oleh satu kepala negara. Jadi kalau tadi perserikatan negara, pemerintahannya dijadikan satu, tetapi tetap pemerintahannya sesuai dengan negaranya. Tetapi kalau uni, itu digabung anak-anak. Jadi kepala pemerintahannya hanya ada satu dari beberapa negara. Yang kelima adalah dominion. Gabungan negara-negara bekas jajahan Inggris dan masih mengikat pada kerajaan Inggris. Jadi masih bergabung dengan negara yang menjajah sebuah negara tersebut. Yang keenam, koloni, berada di bawah jajahan negara lain. Jadi ya hampir sama dengan masih dijajah anak-anak. Yang ketujuh ini adalah protektorat, berada dalam perlindungan negara lain yang lebih kuat. Jadi kita bergabung dengan negara yang lebih kuat dari negara kita, misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah pentingnya usaha pembelaan negara. Ini kalau dilihat dari pengertiannya anak-anak, bela negara itu adalah suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negaranya. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya membela negara serta pentingnya usaha pembelaan negara
setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, pendidikan. Sedangkan kewajibannya adalah melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan warga negaranya. Jadi ketika kita telah membela negara, kita akan memiliki hak dan kewajiban. Nanti Bung Uta akan lebih kuatkan dalam dasar hukum yang mengatur kaitannya dengan bela negara, dalam pengertiannya juga. Fungsi negara dalam usaha pembelaan negara. Yang pertama adalah fungsi penertiban. Negara dibentuk untuk mencegah terjadinya bentrokan dalam masyarakat sehingga stabilitas negara terjamin, sehingga tidak ada ketakutan yang dialami oleh warga negaranya, anak-anak. Yang kedua, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, ini diharapkan negara bisa mengupayakan secara sungguh-sungguh menyejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Dengan cara apa, anak-anak? Misalnya dengan memberikan bantuan BLT atau KIS misalnya dan seterusnya. Yang ketiga adalah fungsi pertahanan. Negara menjaga kemungkinan serangan dari dalam ataupun dari luar sehingga diperlukan alat-alat pertahanan negara. Ini ada kaitannya dengan jaminan pertahanan yang dilakukan oleh anggota TNI. Yang keempat adalah fungsi keadilan. Negara harus dapat menciptakan keadilan dan hukum yang merata tanpa pandang bulu kepada seluruh warga negaranya. Jadi harus menciptakan keadilan untuk semua warga negaranya meskipun warga negaranya ini tergolong tidak mampu. Nah, ini penekanan dari arti bela negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yakni di situ disebutkan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi kalau dikatakan bela negara berarti harus ada sikap atau perilaku atau tindakan yang dilakukan bahwa itu adalah bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, ini ada beberapa alasan mengapa kita harus wajib membela negara. Bukan karena peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kita untuk membela negara, anak-anak ternyata. Namun perlu dipahami bahwa warga negara itu sebagai bagian dari suatu bangsa yang menempati wilayah negara tersebut. Jadi sudah selayaknya memiliki kesadaran akan kecintaan terhadap tanah air. Apapun yang didasari dengan rasa cinta maka harus ada yang dikorbankan. Intinya, upaya bela negara ini adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan, atau kerelaan berkorban untuk bangsa negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan bangsa. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya mengapa kita wajib membela negara? Karena kita tinggal di negara kita, anak-anak. Sudah selayaknya kita harus mengorbankan diri kita untuk negara yang kita tinggali. Nah, seperti itu. Tidak karena diwajibkan sama pemerintah kita harus membela negara, ternyata harus memunculkan kesadaran dari diri kita sendiri. Adapun peraturan hukum yang mengatur tentang wajib bela negara, ini sering Bung Uta sampaikan pasal-pasalnya sehingga tidak Bung Uta tuliskan lagi. Yakni kalau kita membahas tentang bela negara berarti kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3. Nah, di situ disebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam membela negara. Nah, berarti tidak hanya TNI Polri saja yang harus wajib membela negara, ternyata kita sebagai warga negara harus ikut wajib membela negara karena sudah tercantum dalam peraturan Undang-Undang Dasar 45 tersebut.
Yang kedua pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah ini agak panjang anak-anak. Kaitannya dengan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan. Nanti ada tujuan didirikan pertahanan keamanan yang memiliki tugas pokok itu siapa, tugas keamanan itu siapa. Nah itu sudah pernah Bunda jelaskan, ada beberapa komponen yang harus dibedakan. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 6 MPR 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Di situ disebutkan dalam pasal 1 dan pasal 2 ayat 1, 2, dan 3. Yang ketiga, ketetapan MPR nomor 7 MPR 2000 tentang peran TNI dan Polri. Di situ dicantumkan dalam pasal 1 tentang jati diri TNI. Yang kedua, pasal 2 peran TNI dan pasal 3 tentang peran Polri. Jadi, peran TNI dan peran Polri itu berbeda anak-anak. Kalau TNI itu lingkupnya dalam pertahanan, sedangkan Polri itu lingkupnya mengayomi masyarakat dalam bidang keamanan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sekarang silakan kalian kerjakan tugasnya. Satu soal saja, apakah yang memiliki kewajiban membela negara itu hanya TNI sama Polri saja? Silakan kalian berikan alasan dengan menyantumkan dasar hukumnya undang-undang pasal berapa. Silakan kalian kerjakan di buku tulis, kalian foto lalu kirim di Google Classroom. Sekian yang bisa Bunda sampaikan. Tadi Bunda sudah menjelaskan pengertian negara dan pengertian bangsa itu seperti apa. Dan juga Bunda sudah menjelaskan pengertian bela negara serta dasar hukumnya. Semoga bermanfaat anak-anak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.